Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami dengan tema strategi produk membangun brand identitas yang solid nih. Nah, saya Naili Zakianaza sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Amputan Tular Jakarta. Tidak sendiri nih, sudah ada teman saya nih. Siapa nih Kak? Saya adalah Agus Wanto, salah satu mahasiswa Universitas Amputan Tular Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini mendampingi Kakak Nelly nih untuk acara podcast kita dengan tema Strategi Branding Produk Membangun Brand Identitas yang Solid. Oke, untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita mulai obrolan hari ini. Ayo, Oke, Kak. Di Ya, sini hari ini kita nih ada siapa aja nih? ada dua narasumber kita yang luar biasa. Ada Ibu Irma selaku owner warung sambal Nyai. Waalaikumsalam. Dan ada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Ibu Sitina Esos MM. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau ini adalah salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman yang luar biasa. Dan langsung aja nih Kak. Langsung aja. Langsung aja. Boleh. Nih, pertama-tama nih, apa sih yang dimaksud dengan brand identitas? Nah, brand identitas itu adalah salah satu faktor terpenting untuk membentuk persepsi orang terhadap bisnis yang kita jalankan, karena setiap bisnis tentu memiliki value yang ingin disampaikan kepada para konsumennya nih. Nah, yuk mari simak podcast kita hari ini. Nah, aku mau bertanya dengan Ibu Irma dulu nih, Bu. Boleh ceritakan nggak sih Bu, seperti apa sejak pertama berdirinya warung sambal Nyai ini? Pertama berdirinya sambalnya itu sudah lama ya, dari sekitar sebelum awal COVID. Awal COVID ya Bu ya. Awal COVID. Jadi sebenarnya 2017 itu pernah buka. Itu namanya bukan warung sambal Nyai dulu. Oh, pertamanya bukan warung. Sambal Nyai, tapi warung Papandut. Oh, warung Papandut. Iya, warung iya. Papandut. Nah, itu dulu kita jual pertama tuh pepek. Belum ke arah sambal nih, belum ada. Tapi lama-kelamaan kok banyak orang yang jual pecel ayam tapi rasanya itu aja. Terus lalapnya juga cuma timun kol itu. Wah, ini gimana nih kita buka kayak gini? Lalu kita jual warung sambal, masih tetap brandnya warung Papandut. Nah, jadi waktu itu kita bikin sambal pecel ayam, lele sama soto Betawi. Nah, dulu masih taraf awal itu masih pelan-pelan lah kita mulai di 2015. 2015 kita buka. Itu masih sewanya kecil, cuman 1,5 kali 2 meter. Jadi nggak, orang makan di tempat juga muatnya cuma 3 orang 4 orang lah. Nah situ cuman kita ciri khasnya satu, terasinya Ya Ibu ya. Kalau itu kan kebetulan suami saya kan orang Bangka, kita ambil terasi Bangka. Jadi belacan bilangnya. Karena kalau terasi cumi banyakan kan terlalu warnanya ya. Apa sih ungu Iya. Warnanya nggak bagus. Terus strateginya juga gorengnya yang goreng sambal itu kadang-kadang kan campur ya amat buat goreng ikan atau ayamnya gitu. Jadi minyaknya itu sampai hitam. Kalau kita nggak buka istilahnya warung sambal itu minyaknya baru. Jangan sampai minyak itu sampai hitam. Nonong sampai bener kan. Berarti termasuk brand identity ini menjaga kualitas dari produk itu untuk tetap konsisten Ibu ya, seperti itu. Terus menurut pendapat Ibu Sitinah nih selaku pakar komunikasi nih, menurut pendapat Ibu arti dari brand identity itu seperti apa Ibu ya? Baik, terima kasih atas waktunya. Brand itu artinya seorang pengusaha mempertahankan produknya, kualitasnya. Tujuannya apa? Untuk menjaga para pelanggan. Punya ciri khas tersendiri. Tadi yang Ibu sampaikan Mbak Irma, terasinya asli dari Bangka. Jadi spesialis, dan bagaimana cara mengolah daripada goreng itu
harus berkualitas. Iya, Jadi iya, iya. tidak berbau warna dan sebagainya. Iya. Itu upaya untuk mempertahankan Iya. brand individu itu. Ya, berarti intinya adalah menginformasikan kepada khalayak kalau brand yang Ibu Irma punya ini bisa mempertahankan kualitas makanannya, Ibu ya. Itu sangat penting sekali loh. Dan pencirian khusus ini. Pencirian khusus gitu. Ditungguin oleh para pelanggan. Iya, iya. Walaupun belum matang, Tetap ditungguin. Ibu, untuk cabang dari restoran Ibu ini sekarang sudah ada berapa cabang, Ibu? Tamanannya 3, jadi keempat ini ya. Oh iya. Jadi kita di daerah. Berarti ada 3-4 ya, teman-teman. Di Benhil sama daerah itu juga, tapi di arah Kalisari. Oh gitu, di Benhil sama di Kalisari. Kalisari, iya. Iya, iya, iya. Dalam perkembangan berjalannya waktu ini, Ibu, ada nggak kira-kira kendala-kendala atau hambatan atau ceritalah sedikit? Iya, yang dialami. Zaman-zamannya seorang pengusaha ya, Ibu ya. Dulu di awal Ibu buka itu di 2015 ya. Iya. 2015 Ibu pernah buka, istilahnya udah lumayan, udah maju, udah berjalan itu sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Iya. Tiba-tiba yang jaga itu bawa uang dagangan. Oh. Kan Ibu percayain tuh Ah. sampai laptop, Iya. sampai ada istilahnya Mhm. dibawa ke sana. Jadi ditinggal warungnya itu yang namanya pas Ibu datang kan, padahal pagi dia bilang mau izin sebentar, sore Ibu datang begitu buka warung itu yang namanya mungkin dari 2 hari ya, 2 hari dia nggak buka, akhirnya sakit. Itu karena lagi habis saja ada acara keluar, Ya. begitu datang itu kayaknya bukan 2 hari, mungkin lebih dari 5 hari karena di kamar mandi itu ayam yang udah dicuci ya, udah ditinggal itu udah rusak. Udah Bau rusak. udah nggak enak, udah ini. Jadi Iya, semuanya iya. kosong, tinggal itu aja. Iya. Jadi tinggal barang-barang kotor aja yang dijual. Berarti penting untuk seorang pengusaha untuk membuat SOP ya, Ibu ya. Iya. SOP buat menjaga agar kelangsungan keberlangsungan bisnisnya bisa terus berjalan terus Iya. gitu ya. Terus Ibu, untuk perkembangannya ini, Bu, dari Tahun 2015 dari tahun 2015 sampai 2023 ini gimana, Ibu? Alhamdulillah istilahnya. Ya, Cuman, dari ya, satu cabang. dari satu cabang dulu ini pas COVID benar-benar ya, benar-benar kita tuh hampir tutup lah. Hampir tutup karena apa? Pembeli udah jarang gitu kan. Akhirnya Ibu dari pecel ayam ini, apalagi ya yang bisa bikin orang tertarik, akhirnya saya tambahnya soto betawi. Oh, ini. Strategi kita tambah soto betawi. Modifikasi produk ya, Ibu ya. Modifikasi, Iya, iya. menambah menu gitu. Iya. supaya nggak bosan. Iya, Supaya nggak betul, bosan. inovasi betul ya, Mas ya. Begitu di 2023 ini berubah jadi sambal nyai karena saya sudah punya cucu saya panggilnya nyai. Nyai. Oh, dari sini. Jadi Iya, anak iya, saya iya, iya, bilang, iya. udah jangan kalau bukan ini yang melupakan papa itu kan. Jadi biar lebih ini gimana kita rubah jadi warung sambal nyai. Warung sambal nyai. Alhamdulillah pembelinya tetap Konsisten ya, Bu ya. Kita juga mau tanya lagi nih dari Iya. sisi pakar ilmu komunikasi kepada Ibu Sutina nih, Bu, strategi cara membranding produk itu ada nggak sih perbedaannya antara yang perusahaan yang udah mapan, ada sama bagi para pengusaha-pengusaha yang baru memulai gitu? Iya. Baik, untuk menanggapi hal ini, ilmu komunikasi menyampaikan bahwasannya setiap usaha itu memang ada naik turunnya. Iya. Satu, yang kedua upaya mempertahankan menjadi seorang pengusaha itu tidak manisnya saja, tapi mengalami naik turunnya. Nah, Iya. jadi kalau dalam komunikasi itu harus bisa masalah yang kita hadapi, cari solusi seperti apa.
Iya. Misalnya seperti tadi Ibu gitu, pergi karyawannya ya. Iya. Ke depan upaya untuk rekrutmen karyawan usahakan harus benar-benar yang lebih dipercaya. Yang kedua, peningkatan tadi produk-produk itu harus modifikasi Iya. secara kontinu. Mhm. Dan tadi satu hal, kualitas Iya. tetap dipertahankan. Apa sih tujuannya Bu? Itu untuk tetap mempertahankan para pelanggan. Jangan berubah yang viral tadi, Iya. sambal nyai. Sambelnya ini. Heeh. Plus tadi ada kombinasinya. Iya. Apa tuh kira-kira? Ini produk baru. Iya. Nah, sampaikan kepada pelanggan, ini loh tentang produk baru. Misalnya tadi ada soto Betawi misalnya atau apa itu ilmu komunikasi mengajarkan seperti itu. Iya, Ya, iya. terus ketika menghadapi masalah tetap bangkit. Cari solusinya. Problem apa? Jadi problem solver. Nah, Iya, jadi betul. upaya Iya, mengatasi iya. problem solver. Nah, berarti upaya dari ibu juga sebagai problem owner dari sambal nyai juga berusaha jadi biar walaupun ini, Bu, ya. kayak sekarang cabai yang tadinya cabai itu harganya 40 Iya. 50 ribu, sekarang 100 ribu, tapi tetap komposisi rasa terus sama banyaknya tetap kita tidak ubah. Nggak apa-apa kita rugi dulu sedikit misalkan dari sambal, tapi kita dari yang lain kita bisa. Iya. Misalkan dari ayamnya kita bisa ada lebih, mungkin dari sambal nih kita lagi udah bener-bener lagi di atas Iya. 100 ribu per kilo. Iya, ini emang Harga lagi cabai. harga komoditas Iya, lagi. tapi Iya, tetap iya. kita tidak merubah, kita tidak takarannya misalkan kita kurangin sampai enggak, kita tetap konsisten. Ini termasuk upaya Iya, mempertahankan. karena kita Gangguan mempertahankan pelanggan. eksternal, harga melonjak, tetap Tapi tetap kualitas mungkin dipertahankan. mungkin sekarang nih kita lagi sedikit keuntungan nanti Besoknya siapa tahu. Jadi nggak ada yang dirubah, nggak ada yang dinaikkan harganya juga nggak ada. Jadi walaupun dari sisi eksternal seperti Iya. Si Gina bilang itu yang Iya. harga kenaikan Harga, cabai iya. melonjak, tapi dari sisi internal ibu Tetap sendiri ada, tetap harus tetap mempertahankan. mempertahankan baik rasa, kualitas sama kok ini istilah banyaknya itu kita tidak kurangi. Iya, iya. Kalau Bu, aku mau tanya lagi nih Bu, bagaimana sih Bu cara membangun, kan pasti Ibu sudah dong banyak dong yang kita temui menu-menu yang sambel-sambelan kayak Iya, gitu kan. iya, itu yang mau aku sambel-sambelan bahas kayak juga. gitu. Ibu ada nggak sih Bu kayak cara bagaimana supaya brand Ibu itu terbentuk dan masyarakat nih udah tahu ini loh mau makan sambel-sambelan, jadi yuk ke warung sambal nyai aja kayak gitu. Ada nggak sih Bu? Ada. Karena kita buatnya nggak hanya satu jenis sambal. Jadi di warung itu ada 4 jenis. Jadi satu sambal dadak, sambal korek, terus sambal goreng terasi dengan sambal itu pecah. Sambal pecah. Sambal kecap. Itu yang best seller tuh Ya. yang mana Bu? Kira-kira? Sambal korek. Sambal. Sambal korek. Terus sama lalapannya kita pakai pok-pokan, pok-pokan itu nggak pernah. Walaupun nggak ada di satu tempat, saya cari di mana harus dapat Harus itu dapat. pok-pokan. Karena itu ciri khasnya kita. Iya, iya, iya. Pok-pokan. Iya. Dan itu masuk dong ya Bu ke lidah masyarakat kayak gitu kan. Kadang-kadang sambal-sambalan itu kan kadang-kadang kalau udah ada lalapan kayak gitu udah identik sama orang Sunda Sunda. tuh ya kan kayak gitu. Nah Ibu sendiri itu berasal dari mana Bu? Kebetulan kalau orang tua saya dari Jawa dan Sunda. Perpaduan berarti. Paduan rasa. Jadi paduan rasanya mungkin sambalnya kalau itu agak asin kita agak manis. Ibu, sekarang kan restoran Ibu itu udah banyak cabangnya nih, udah kata nih. Saya sendiri sebagai pengusaha juga nih ya kan ceritanya. Kira-kira pernah ada kejadian nggak produk Ibu di copy sama orang lain? Ya kayak gitu. Biasanya kan sering tuh Bu. Ada bukan di kopi ya, tapi diambil. Diambil. Jadi dulu ibu tuh bukannya belum sambal ini ya. Iya, iya, Jadi iya, ibu iya. tuh dulu jualan kerupuk Bangka karena suami ibu dari Bangka, jadi kita coba kerupuk Oh, Bangka. ini yang pemilik kerupuk Bangka itu ya. Jadi dulu di Cijantung itu. Jadi kita udah bangun dari mulai nol, istilahnya dari Iya. mulai nol. Kita cari dulu dapat di Palmerah nggak ada. Kita cari ke daerah Bintaro. Karena Bintaro tuh sama bapak kita cari sampai kita dapat. Berapa kali kita
keluar modal lagi, karena kan kalau dari awal tuh kerupuk tuh nggak tahan lama. Iya. 1 minggu kena matahari dia tengik. Akhirnya karena tengik kita akhir kan, jangan jual yang baru. Sampai akhirnya sudah berjalan sekitar mungkin 6 tahun ya. Iya. Udah alhamdulillah udah banyak langganan tuh, kalau beda merek itu mereka nggak mau. Tapi tiba-tiba saat kita nggak mau belanja lagi, tiba-tiba itu yang kita titipin ini kan kita kayak merger ya, karena tokonya punya orang itu, saya ngisi di situ. Tiba-tiba dia Dititipkan langsung ke toko orang ke gitu. toko orang gitu, sama-sama kita jaga lah kalau sore. Tapi tiba-tiba langsung saya nggak ngambil lagi sama itu. Nah ini modal ibu yang kemarin kita pakai dikembalikan, dan itu istilahnya udah diputus lah. Nah, jadi yang saya pikir berapa tahun kita kerjasama, kita udah seperti saudara, tiba-tiba itu saya sempat komplain, saya bilang kenapa Bu, kenapa harus diambil gitu kan, kenapa nggak ini, karena suami saya, kita berjuang nggak langsung membalikan telapak tangan, Iya, betul. pelan-pelan gitu kan, sampai istilahnya suami saya nggak ada, itu kayaknya saya masih tiap kalau lewat istilah di warung kerupuk itu, saya bilang ya Allah Pak, saya bilang itu, saya jadi ingat bagaimana saya susah pakai motor kita ditaruh ya, ngambil turun di jalan, Pak ini keseputan, akhirnya saya naik angkot, akhirnya karena banyak yang pesen, kita coba itu cari mobil second, udah dapat mobil misalnya kan, kita udah enak nih jualan, tapi ternyata ya udah sampai sekarang udah ibu itu tetap dagang. Ya, seru nih ada. Saya. Nah, berarti intinya gini ya Ibu ya. Berarti teman-teman pada podcast ini juga kita menegaskan berarti sebenarnya adalah kreator dari pencipta dari menu Ibu kerupuk Bangka itu adalah Ibu sendiri. Sementara kemarin waktu dititipkan ke toko tersebut, sekarang toko itu besar pakai produk Ibu. Sementara ibunya sendiri mengklaim. Menurut pendapat Ibu Sitinah ini bagaimana ini? Kayaknya seru yang ini. Luar biasa ya, dinamika seorang UMKM. Jadi mempertahankan kualitas produknya, dipertahankan harga dan sebagainya, tapi ternyata dari internal perusahaan di kopi. Kemudian bahkan lebih ini lagi diambil namanya. Dikat namanya. Jadi ini merupakan suatu tantangan buat ibu bagaimana ke depan supaya bisa benar-benar usahanya sampai jadi kopi itu seperti apa. Artinya harus benar-benar tidak mudah. Di luar memang seperti itu Bu. Ada kejahatan, ada orang baik. Jadi upaya mempertahankan orang jahat itu tidak mudah. Tetap ikhlas, semangat, harus berusaha mencari jalan lain. Ya, kalau dari kami pribadi sih perlu nggak sih Ibu mendaftarkan nama produk supaya tidak diklaim orang lagi gitu loh. Karena kalau ngelihat dari historinya Ibu ini kayaknya harusnya itu nama Ibu itu lebih besar daripada sekarang gitu loh ya teman-teman. Bisa jadi Ibu bisa menutup mereka loh. Iya. Satu upaya mempertahankan brand Ibu. Satu tadi dengan mendaftarkan ke atau HAKI atau masuk ke UMKM yang resmi. Ke departemen Bekraf ya. Itu. Tujuannya apa? Ketika ibu kerjasama harus ada identitas putih Bu, pembagian seperti apa dan sebagainya tuh benar-benar harus dibantu. Tapi bagaimanapun juga tetap setiap pengusaha pasti akan ada dicurangin. Untuk mempertahankan kita, untuk lebih kuat kita dalam melangsungkan usahanya. Tapi menurut saya pribadi juga ya Kak ya, si Ibu juga gimana ya, sudah legowo hati ya Ibu ya. Jadi padahal kalau diinget-inget itu almarhum berjuang keras Flashback ya Kak, maksudnya jadi kisah yang jadi pembelajaran. Itulah kadang-kadang seorang creator itu, seorang pencipta itu kadang-kadang menghadapi banyak
tantangan Ibu ya. Copyright. Iya, itu beneran itu sakit banget itu. Ini kita jadi pembelajaran bagi para pengusaha di luar Iya. sana ya Bu. Kawan menjadi kompetitor. Kompetitor, iya, banyak yang kayak itu. Kayak yang kasusnya geprek Densu. Nah, itu. Iya, kayak Densu, udah ini datang. juga ini termasuk Ya. termasuk salah satunya. Jadi pembelajaran dan tantangan lah ya. Harus Iya. semakin jeli sebagai Iya. seorang pengusaha. Semua diteliti, diawasi sampai sedetail itu. Dan bahkan kalau bisa ada payung hukumnya Ibu. Iya, betul. Iya. Dan juga nggak Masuk boleh lengah kaki. gitu. Iya, iya, iya. Berarti semua pengusaha itu memang tidak menutup kemungkinan untuk dicurangi, tapi alangkah lebih baiknya untuk mendaftarkan produknya di payung hukum yang berkaitan. Ya. Betul. Sehingga nanti ketika kita dicurangin bisa menuntut pengadilan. Ih, kayaknya udah lama kita ngobrol. Ayo kita minum Biar minum dulu. Biar nggak terlalu ini. Nih, Kak, Seru Susi. banget, iya. Asik Kak. Kita hari ini ada di kafe mana Kak? Di Rupa Cafe, deket Kampusnya kita ya. Iya, Ini deket- enak banget loh deket guys. kampus Universitas Iya. Angkatan Jakarta. Tempatnya juga fotogenik. Betul, banyak wifi. Jadi kalian buat para mahasiswa yang mau ngerjain tugas atau Iya. skripsi boleh ke sini juga. Iya. Menunya recommended ya kan, Kak? Iya. Betul. Juga mengenyangkan sih. Cafe Ruka ya luar biasa ya. Merekomendasi ini tempat. Iya, dekat kampus ya Ibu ya. Kita buka. Oke Kak Nelly, Kampus. untuk mungkin ada pesan dan kesan dari Ibu dulu deh. Kak. Pesan saya untuk yang mau memulai suatu usaha, jangan takut. Memang di awal kita buka usaha sebulan, Semangat 2 bulan, ya, Bu. 3 bulan, itu kemungkinan orang masih yang beli masih jarang. Sudah gitu, kemungkinan uang yang kita dapatkan itu hanya cukup untuk gaji karyawan atau untuk bayar sewa tempat. Gitu aja. Tapi jangan patah semangat, terus dicoba. Walaupun sudah jatuh, tetap kita Harus punya bangkit, punya jiwa besar, dan jangan lupa semangat dagang atau semangat usaha itu harus tetap. Akan ada masa jayanya ya Bu. Iya ya? betul. Iya. Karena memang apalagi orang dagang ya nggak selalu pembeli itu banyak, tapi nggak apa-apa, kita tinggal istilahnya berdoa aja, jangan lupa terus berdoa, usaha, semangat, jangan pernah Putus asa. patah, jangan pernah putus asa. Apapun itu pasti akhirnya ada jalan ta'ala. Dan Kalau dari Ibu Sitina sendiri, Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah melaksanakan podcast mata Ya. kuliah marketing PR. iya. ya, betul. Luar biasa. Harapan Ibu pertahankan upaya ini dan luar biasa maksimal. Kepada Ibu sebagai pengusaha UMKM, sebagai narasumber, Ibu angkat jempol. Berbagai macam yang dihadapi Dilematik. dilematik, tapi luar biasa. Ibu tetap mempertahankan produknya dengan brand identity. Ya. Identity. Ya. Tadi sambal nyai ya. Sambal nyai. Ini kebetulan nih Bu. Iya, ada produknya ada di sini. Iya. Baik, terima kasih kepada Ya. tim semuanya. Ya, Ibu diundang. ya. Harapan Ibu nanti ke depan lebih Baik ramai lagi, Siap. banyak mahasiswa, Vkom kita gelar. Siap. Kalau pesan aku sih satu Kak, jangan lupa datang ke warung sambel nyai. Kudu nyobain sambelnya sama nasi jeruk. Nasi jeruknya best seller guys. Best seller. Aku aja tadi kan cobain ya di belakangnya Kak ya. Aku habis 2 piring. Dasar bingung. Enak loh. Belum nyobain Ibu? Ayo kita nanti cobain dulu. Terus nanti jeruk seperti apa tuh? Ah iya itu dia. Iya, ikoniknya itu Ibu. Nasi jeruk. Nih, Bu, spill dong harganya Bu, masuk ke kantong mahasiswa nggak sih? Iya. Bu? Masuk. Kalau untuk yang porsi jumbo, Ya. ayam jumbo, kita dengan nasi jeruk paket 20. Murah banget ya. Murah banget itu. Kalau yang ayam yang kecil yang potong 8 itu hanya 15.
Oh. Harganya dari kisaran 15 sampai 20.000. Itu udah paket komplit guys, udah ada sayurannya ya kan Bu? Udah ada di Gojek juga Ibu ya? Udah ada di ya. Udah ada. Ya, iya. Jadi Ada. bisa order ya teman-teman yang Udah buat tersebar di 3 wilayah juga ya Kak? Iya. Tadi ya di mana? Benhil, Di mana Ibu? Benhil, Kalisari, ya. Oh. Benhil, Kalisari. Iya, Kalisari ya. Kan masih yang nih satu lagi produk pempek. Kayaknya si Ibu mau mengeluarkan produk baru nih guys. Ibu udah pengen pempek, Iya. oke, nanti kita ini. Karena Kita- awalnya siap. kita memang warung pempek. Siap. berarti benar-benar merambah ke Merambah. menu ya Bu? Iya. Sesuai pasar juga sih ya Kak, betul. Dan oke, Aneli, kesimpulan kita hari ini Oke guys, tak terasa nih obrolan kita udah berakhir dan udah menjelang sore, bentar lagi. Udah ini matahari matahari udah nggak ada. Oke. Iya udah nggak ada nih, udah Hah? mau menjelang maghrib. Maghrib, hah? Jadi berakhir sudah podcast kita hari ini, semoga bermanfaat dan podcast strategi branding produk ini semoga kita mendapatkan insight ya kan untuk para, terutama bagi para pengusaha di luar sana dan bagi para mahasiswa juga dan masyarakat luas yang ingin membuka atau memulai bisnis tentang kuliner, khususnya seperti Ibu tentang sambal-sambalan, sambalnya ini ya kan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya maupun teman Dari dan kami. semuanya, mohon maaf dan selamat Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Selamat